Halo teman-teman, ketemu lagi. Kita berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kita harus tetap semangat ya teman-teman. Kita harus optimis. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Akan tiba saatnya di mana nanti kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di gereja. Kita bisa memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman bersama, melayani Tuhan bersama. Bagian kita sekarang adalah kita berdoa optimis. Oke teman-teman, kita mau awali kebaktian sekolah minggu kita secara virtual hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Teman-teman masih ingat lagu tangan kanan tangan kiri punya berapa jari? 5 jari. Kita semua bergerak ya teman-teman. Jangan rebahan terus. Harus semangat ya, harus aktif ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Teman-teman, apapun kondisi kita, baik kita senang, suka, maupun kita lagi sedih, lagi berduka gimana? Begini ya. Kita harus tetap berjalan sama Tuhan Yesus ya teman-teman. Karena Tuhan Yesus itu sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber penghiburan kita. Kalau kita lagi sedih, kita berdoa, kita memuji Tuhan, Tuhan pasti hibur kita. Tetap semangat ya teman-teman. Siapa yang mau dengar cerita? Kak Dita punya cerita loh. Cerita kisah nyata, true story, dari seorang murid Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapa ya? Kita semua penasaran kan? Oke, teman-teman, sebelumnya kita akan naikkan satu pujian ya, dan kita berharap pujian ini jadi doa kita. Kita mau undang Tuhan Yesus, kita mau panggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, dan bertahta di dalam pikiran kita, sehingga nanti apa yang Kak Dita sampaikan, teman-teman bisa paham. Yesus kepanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan setiap dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan setiap dosaku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan kisah tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tirukan Kak Dita berdoa ya. Bapa di surga, beri kami pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang Kak Dita sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman ada yang pernah dengar kata superpower gak? Superpower, biasanya yang temen kakak-kakak kelas besar tuh udah pernah biasanya. Superpower. Super tuh artinya apa sih? Ada Superman,
Superboy, superhero, supermi, super bubur, super bihun, super junior. Siapa suka Korea? Super junior, ada Superindo. Yang suka shopping pasti tahu Superindo. Apa sih super? Super tuh artinya apa? Luar biasa, spesial, ekstra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, super itu artinya istimewa. Power artinya apa? Power itu artinya kekuatan. Jadi super power itu artinya kekuatan istimewa. Cerita hari ini judulnya Jesus is my superpower. Tuhan Yesus adalah kekuatan istimewaku. Teman-teman, buka di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kakak-kakak kelas tengah dan kelas besar dibaca itu judulnya apa ya? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Wow. Bisa menyembuhkan. Berarti Petrus punya super power untuk menyembuhkan. Pada suatu sore, Petrus dan Yohanes menuju ke Bait Allah. Nah, di Bait Allah itu teman-teman, ada seorang yang lumpuh. Lumpuh itu apa sih? Deo, lumpuh itu apa Deo? Kristio, Kendrick, Kimi, Kakak Kesia, Aska, Naomi, Giselle, apa lagi? Salwa, lumpuh itu apa? Lumpuh itu nggak bisa jalan, orang yang nggak bisa jalan itu lumpuh. Ya, terus kalau nggak bisa jalan bagaimana? Mesti digendong. Nah, ada seorang lumpuh yang setiap hari itu digendong sama teman-temannya ke Bait Allah. Tapi ngapain gitu? Orang lumpuh ini ngapain di Bait Allah? Orang lumpuh ini minta-minta nih teman-teman. Karena dia nggak bisa kerja, dia nggak punya uang, dia nggak bisa beli makan. Makanya yang dia lakukan adalah meminta-minta, mengemis gitu ya. Dia meminta belas kasihan orang lain supaya orang lain memberi dia makan, memberi dia uang, memberi dia makan gitu ya, sehingga dia bisa tetap hidup. Kasihan ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak ketemu orang lumpuh, orang ngemis kayak gini? Tapi yang lumpuh beneran. Nah ini Rasul Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah dan ketemu. Sebelum masuk ke Bait Allah tuh mereka ketemu sama bapak-bapak yang lumpuh ini. Ya. Terus bapak-bapak yang lumpuh ini gini, Pak, kasihani saya Pak, kasihani saya, kasih saya uang gitu ya. Kasih saya uang Pak, biar saya bisa beli makan, biar saya bisa tetap hidup gitu. Wah, kasihan ya teman-teman. Kalau teman-teman ketemu di jalan, dikasih nggak teman-teman? Kasih ya, apa yang teman-teman punya ya, kasih uang ya, biar bisa buat beli makan. Terus Petrus sama Yohanes, wah mereka juga nggak punya uang teman-teman. Petrus sama Yohanes bilang begini, Pak, emas dan perak tuh aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya emas, aku nggak punya perak, gitu ya. Jadi aku nggak bisa ngasih kamu materi, aku nggak bisa ngasih kamu uang, gitu. Tapi aku punya sesuatu, aku mau ngasih kamu sesuatu. Apakah itu? Nah, Rasul Petrus sama Yohanes itu udah nggak punya uang, nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Terus apa yang mau dikasih sama bapak pengemis tadi? Sama bapak yang lumpuh tadi? Kok ngedeketin, ngajak ngomong, PHP kali ya, pemberi harapan palsu. Apa yang mau dikasih teman-teman? Tapi Petrus bilang, aku punya sesuatu gitu.
Petrus bilang begini sama bapak yang lumpuh tadi, "Pak, percaya ya Pak, percaya ya Pak." Terus Petrus berdoa. Petrus menyebut begini, "Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah." Sekali lagi, "Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah." Kakak-kakak kelas besar yang diucapkan oleh Rasul Petrus itu ada di ayat berapa? Di ayat 6, betul. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus memberi kuasa Tuhan, memberi powernya Tuhan yang super itu, teman-teman. Seketika itu, bapak yang mengemis tadi, bapak yang lumpuh tadi, itu tuh mengulurkan tangan kanannya, terus ditarik tuh sama Rasul Petrus. Otot-ototnya tuh kuat loh, teman-teman, jadi kuat loh. Kalau orang lumpuh itu ototnya tuh lemah. Karena ototnya lemah itu makanya dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa jalan. Nah ini otot-ototnya tuh seketika tuh jadi kuat, teman-teman. Wow, berarti apa yang terjadi? Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Wow, berarti apa yang diucapkan Rasul Petrus tadi itu terjadi. Karena bapak si pengemis tadi, beliau percaya, teman-teman. Percaya bahwa dia bisa berjalan, percaya doanya Rasul Petrus, akhirnya terjadi juga kan mujizatnya. Tuh, akhirnya bapak tadi bisa berdiri. Belum berjalan dulu, berdiri dulu ya. Nggak mungkin langsung jalan gitu ya. Jalan dulu, berdiri dulu. Wah, bapak pengemis tadi yang lumpuh tadi, beliau seneng banget ya, teman-teman. Udah bertahun-tahun loh, udah sampai tua loh. Itu mungkin lumpuhnya dari bayi loh, teman-teman. Nggak bisa jalan. Dia nggak pernah ngerasain gimana jalan gitu ya. Nggak dia ngajarin loh, dia nggak bisa jalan. Ototnya lemah. Setelah ketemu Rasul Petrus, didoakan dan kesembuhan terjadi, ada mujizat, dia bisa berdiri. Nggak cuma bisa berdiri, dia bisa berjalan. Nggak cuma bisa berjalan, tapi bisa apa? Bisa meloncat, teman-teman. Wah, kalau meloncat sama berjalan itu kekuatannya butuh kekuatan ekstra yang mana? Butuh kekuatan ekstra kalau kita loncat, ya. Harus kuat ototnya kita. Tuh, bapak tadi yang seumur hidup belum pernah ngerasain yang gimana sih namanya berjalan atau berdiri. Tuhan Yesus kasih kesembuhan loh, teman-teman. Kasih mujizat loh. Dan beliau sembuh dari kelumpuhannya itu. Wah, seneng ya. Tuh lihat orang-orang di sampingnya, di sekelilingnya. Gumun nggak? Tercengang nggak, teman-teman? Pasti tercengang. Aduh, seneng banget ya. Bapak yang pengemis tadi, yang lumpuh tadi, apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia berjalan ke sana kemari. Tidak hanya berjalan ke sana kemari, dia melompat. Tidak hanya melompat, tapi dia memuji nama Tuhan. Karena dia tahu bahwa yang memberi kesembuhan itu Tuhan. Yang memberi mujizat itu Tuhan. Ya, dia memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan tuh nggak cuma menyanyi, tapi bisa menari, bisa dengan puisi, bisa dengan kata-kata, dengan pekik. Ya ampun Tuhan, terima kasih. Tuhan maha besar. Tuhan sumber mujizatku. Tuhan menyembuhkanku. Aku berterima kasih. Tuh ya. Nah, teman-teman, kira-kira orang-orang yang berada di sekitar situ tuh mereka terkagum-kagum nggak? Pastilah ya, terkagum-kagum. Karena mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Orang tuh ya yang sudah bertahun-tahun lumpuh, yang bisa dia kerjakan hanyalah mengemis karena dia nggak bisa kerja, teman-teman. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus lewat Rasul Petrus. Berarti mujizat Tuhan itu nyata atau PHP atau hoax? Nyata ya, beneran ya, kejadian beneran ya, teman-teman. Iya, karena Rasul Petrus dipakai Tuhan dan bapak pengemis yang lumpuh tadi, beliau juga percaya menerima mujizat Tuhan, percaya kepada Tuhan,
maka kesembuhan itu terjadi. Teman-teman, lewat peristiwa kesembuhan yang dialami oleh pengemis yang lumpuh tadi, maka semakin banyak orang di situ yang percaya sama Tuhan, yang melihat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Dan mereka percaya loh ya. Mereka percaya karena mereka juga ingin mengalami mujizat Tuhan. Gitu ya. Kakak-kakak kelas tengah dan besar. Kanita mau tanya. Pengemis tadi minta apa? Minta emas, perak, uang, makanan. Itu yang dia tahu. Dia minta itu untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya, mau 1 hari, mau 2 hari. Yang jelas, supaya dia bisa tetap hidup tuh, itu yang dia perlukan. Tapi kenyataannya, Petrus, dia nggak punya apa-apa. Petrus nggak punya uang, nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya harta, nggak punya makanan bahkan. Tapi apakah Petrus tidak memberi? Apakah Petrus bilang gini, sorry, aku nggak punya uang, aku nggak punya apa-apa, sorry ya, aku nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Apakah Petrus begitu? Tidak, teman-teman. Petrus memberi apa yang dia punya. Petrus punya apa? Petrus punya Tuhan Yesus. Karena Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya power, punya super power, punya kekuatan istimewa. Kita, anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya super power. Super power apa? Bisa memberi kita mujizat. Salah satunya adalah mujizat kesembuhan. Seperti yang tadi dialami oleh Bapak pengemis tadi. Bapak pengemis yang lumpuh tadi. Ya, teman-teman. Selain itu, orang-orang yang berada di sekitar Bait Allah juga tahu. Juga jadi jadi tercengang gitu ya. Wow, ternyata Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup ya. Bukan Tuhan yang yang saya sembah, yang saya nggak ngerti wujudnya kayak apa gitu. Ternyata dia adalah Tuhan yang hidup, yang bisa memberi mujizat, bisa memberi kesembuhan lewat murid-muridnya Tuhan Yesus, lewat anak-anak Tuhan Yesus yang percaya. Kita anak-anak Tuhan Yesus yang percaya, apakah kita berhak atas mujizat itu? Apakah kita berhak atas super power-nya Tuhan? So, pasti. Tetap percaya sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang punya super power. Jesus is my super power. Ya, jadi kalau kita sakit, teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus bisa pakai siapapun untuk menyembuhkan kita. Tapi sumber kesembuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai dokter, bisa pakai obat, bisa pakai bidan, bisa pakai apapun. Ya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau pakai dukun loh ya, teman-teman. Nggak mau pakai yang absurd kayak gitu ya. Jadi ingat ya, super power itu bukan miliknya Petrus, tapi miliknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya super power untuk memberi kesembuhan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang rindu disembuhkan, kepada orang yang percaya. Modalnya percaya. Salah satunya adalah kita berdoa. Kalau kita berdoa tuh kita minta sama Tuhan, berarti kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Apapun kondisi kita dalam suka maupun duka, kita tetap harus percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Nah, teman-teman, kalau Tuhan punya kekuatan yang istimewa, kenapa Tuhan mau kasih itu ke kita? Karena kita istimewa di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, teman-teman. Wow. Oh iya sih. Berarti Dek Bella berharga loh di mata Tuhan. Dek Bella berdoa ya. Tuhan juga dengar loh doanya Dek Bella. Sekalipun masih kecil, sekalipun belum sekolah. Tuhan juga bisa pakai Dek Karin. Atau bisa pakai Hugo dan Romeo. Bisa pakai Andre. Bisa pakai Anthony. Untuk menjadi alat Tuhan. Untuk berdoa bagi orang-orang atau bagi teman-teman kita yang sakit. Sehingga mujizat itu dinyatakan. Mau ya teman-teman kita jadi alatnya Tuhan Yesus? Karena kita istimewa di mata Tuhan. Teman-teman, itu cerita pada hari ini. Jadi sekali lagi, siapa yang punya super power? Tuhan Yesus. Jesus is my super power. Tuhan Yesus bisa pakai siapapun untuk menyatakan super power-nya,
menyatakan kuasanya, kita juga bisa jadi alat Tuhan untuk menyatakan super power-nya Tuhan, kekuatan istimewanya Tuhan. Kalau kita mau percaya, kita mau taat. Yuk kita mau berdoa ya teman-teman. Tirukan Kanita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesaksian Rasul Petrus dan juga untuk pengenalan lebih lagi akan Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin kami, beri kami damai sejahtera, lindungi kami, dan beri kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, saat ini mungkin kita belum boleh sering-sering keluar-keluar ya, belum boleh sering-sering jalan-jalan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, teman-teman gak boleh rebahan terus ya di rumah. Teman-teman harus tetap aktif, harus tetap bersosialisasi. Teman-teman bisa loh kalau sore tuh sepeda-sepedaan keluar rumah gitu ya. Kan kita sempat lihat beberapa teman-teman yang sepedaan tuh kalau sore. Ada Winda, kadang kita ketemu Glenn juga tuh. Terus kalau misal teman-teman diajak pergi papa mama, teman-teman jangan lupa bawa masker. Pakai maskernya ya. Makanya begini. Bukan begini. Nggak boleh. Begini ya teman-teman. Ini sekarang jadi barang wajib yang harus ada di tas atau di kantong teman-teman. Terutama kalau teman-teman pergi. Bawa lebih dari satu untuk ganti. Ya, ini wajib. Ini untuk melindungi diri kita dari bakteri airborne yang ada di udara dan melindungi teman-teman kita. Kalau misalnya kita sakit nih, kita kena flu atau kita batuk, supaya teman-teman yang lain nggak tertular. Ya. Terus yang kedua, sering-sering cuci tangan ya. Kalau lagi keluar rumah, bawa ini hand sanitizer atau tisu basah. Tapi kalau di rumah, teman-teman bisa cuci tangan pakai sabun, pakai di air mengalir, ya teman-teman. Karena kita nggak tahu barang yang kita pegang tadi kotor atau bersih gitu. Nah, kita mengantisipasi bakteri itu, kita harus sering-sering cuci tangan, ya. Terus teman-teman makan makanan bergizi, makan sayur, minum susu kalau doyan susu, minum air putih secukupnya, istirahat yang cukup, dan teman-teman harus tetap semangat, tetap belajar, jangan main terus. Jangan rebahan terus ya. Oke? Teman-teman, Tuhan memberikan kita masa depan tuh yang penuh damai sejahtera. Masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tuh gak akan pernah hilang, teman-teman. Kalau teman-teman ngarep, aku berharap suatu hari nanti aku bisa ketemu teman-teman yang lain di sekolah minggu. Iya, itu real, that's real gitu loh, teman-teman. Ya, bagian kita sekarang adalah kita tetap berdoa, tetap belajar, tetap mematuhi aturan-aturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi itu bagian kita. Kalau kita tetap sehat, kita bisa mewujudkan impian dan cita-cita kita. Teman-teman, kakak-kakak guru setelah minggu mengasihi kalian, kami tetap mendoakan kalian, kami merindukan kalian teman-teman. Kadang Kanita kalau keluar tuh Kanita ketemu secara nggak sengaja gitu ya, dan mungkin mereka nggak tahu Kanita ketemu beberapa anak-anak dan seru banget gitu ya rasanya. Oke, kita tetap saling mendoakan, kita ketemu lagi sementara masih virtual ya, sampai nanti waktu yang tetap semangat, Yesus memberkati. Dadah.